warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Anggreni dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Nah, pada saat ini saya sedang berada dengan Bapak Muhammad Musakkar Saharuddin selaku guru di SD Impres Malengkeri bertingkat 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan kepada Bapak apa saja permasalahan yang Bapak hadapi selama pembelajaran via daring selama pandemi ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, pertama-tama alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber dalam hal hambatan-hambatan dalam pembelajaran daring selama ini dalam keadaan pandemik. Terus terang ya, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pandemik via daring itu pertama-tama yaitu di mana semua siswa yang kami ajar itu tidak semuanya bisa ikut dalam via daring. Kenapa? Karena beberapa siswa itu pertama-tama tidak memiliki Android, ya. Kemudian kedua terbatas dengan kemampuan untuk membeli kuota itu. Karena kalau kita belajar daring itu ya tergantung dari aplikasi-aplikasi yang kita berikan apa Pasti butuh kuota ya, Pak? pasti butuh kuota karena dilihat dari banyaknya yang ini tugas-tugas yang diberikan. Kemudian kedua ya hambatannya yaitu terus terang tugas-tugas yang kami berikan kepada siswa-siswa itu kami tidak bisa menilai sepenuhnya bahwa itu hasil dari pemikiran siswa-siswa tersebut, karena kami tidak bisa melihat dan memantau langsung entahkah apa dibantu sama orang tua atau jawaban orang tua atau pekerjaan orang tua atau keluarganya. Nah itu ya hambatannya. Kemudian kalau kami ingin mendapatkan pembelajaran daring yang bermutu, kami melakukan dengan secara virtual ya dan Zoom. Tetapi di lain pihak dari siswa kami itu terhambat dalam hal kotanya itu, karena via Zoom dengan dengan virtual itu banyak memakan kota. Jadi itu. Kemudian jadi kembali lagi itulah mungkin hambatan-hambatan yang kami hadapi sebagai guru sekolah dasar SD Impres Malengkeri bertingkat dalam hal pandemik sekarang ini, karena kembali lagi bukan kemauan kita sampai pandemik ini ada, tapi itu karena yang kita harus memang menghadapi hal tersebut ya. Mungkin itulah hal-hal hambatan yang kami hadapi sebagai guru. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi saat pembelajaran via daring karena pandemi ini ya teman-teman. Baik, terima kasih juga untuk Bapak. Ya, terima kasih sama-sama ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video sebelumnya itu adalah hasil wawancara oleh Bapak Musakkar Saharuddin selaku guru SD di SD Impres Malengkeri bertingkat 1. Nah, beliau menyebutkan ada 3 permasalahan. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki handphone. Yang kedua, tidak semua siswa mampu membeli kuota secara berkala terus-menerus. Dan yang ketiga, guru tidak bisa memantau 100% bahwa hasil kerja ini adalah hasil kerja siswa tersebut. Nah, pada kali ini saya terfokus kepada poin ketiga gitu. Karena poin pertama, tidak punya handphone mungkin bisa diterapkan metode hibrid. Ini diserahkan kepada sekolah. Terus yang kedua, tidak semua memiliki kuota. Nah, sudah disediakan subsidi kuota oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ini kita bisa bantu dengan penerapan penerapan TIK dalam pendidikan gitu. Nah, pertama ada namanya aplikasi Zoom Meet atau Google Meet. Nah, bisa memantau secara langsung. Nah, jadi guru meskipun secara virtual bisa memanfaatkan Zoom Meet ini
pada saat anak-anak mengerjakan tugas. Misalnya guru membuat kuis dalam bentuk kuisis, karena kuisis itu biasanya ada waktunya dan harus dikerjakan secara live gitu. Ada waktunya sekitar 1 menit atau 30 detik. Jadi harus langsung dikerjakan gitu. Nah, guru sementara anak-anak mengerjakan kuis ini, guru bisa memantau lewat Zoom. Jadi bisa mengetahui gerak-gerik anak gitu. Kalau misalnya balik-balik, misalnya balik kanan, balik kiri gitu, bisa ditahu gerak-geriknya. Apakah dia mengerjakan sendiri atau ada orang yang membantu. Bisa dilihat juga gerak mulutnya. Seperti itu. Nah, itu solusi yang saya berikan. Nah, mari kita ajarkan dan memberi solusi kepada Pak Musaka. Lanjut video selanjutnya. Kembali lagi dengan saya Habibah Anggreni dan dengan Bapak Musaka. Nah, kali ini saya akan mengajarkan Bapak mengenai cara membuat kuisis. Di sini kuisisnya pertanyaan dalam bentuk games ya, teman-teman. Pembuatan kuisis ini bertujuan agar pembelajaran anak lebih menyenangkan dan Bapak Musaka nanti bisa memantau langsung anak mengerjakan kuis ini di kuisis melalui Zoom ya, biar bisa secara pasti bahwa anak ini yang mengerjakannya. Begini Pak. Yang pertama silakan masuk di kuisis.com kuisis.com. Lalu sini kita pilih di menu guru kuisis ya, kuisis guru. Nah, lalu kita pencet tombol 3 ini ya, 3 garis ya. Iya Ya ini ya, Pak. Ini ya, ini nah muncul begini. Kita klik buat ya. Ya. Nah, buat ini untuk membuat kuis. Nah, Bapak bisa langsung membuat kuisnya. Lalu kembali dibuat tadi. Misalnya apa yang kita mau cari begitu? Ini Pak. Ini lotnya. Nah, di sini langsung muncul buat kuis. Nah, misalnya Bapak kan mengajar matematika atau bahasa Inggris matematika Pak ya. Matematika. Misalnya nama kuisnya pecahan. Oke. Selanjutnya, nah Bapak bisa langsung pilih di sini ada pilihan ganda atau banyak jawaban atau ganda, coba. Isian singkat bisa juga ya, pilihan ganda Pak. Nah, pecahan. Misalnya 0,5 ditambah 1/2 gitu. Nah, Bapak bisa langsung isi di sini jawabannya 1, 0 sedangkan jawaban yang benar Pak sampai 4 opsi misalnya. Nah, lalu simpan. Pilih jawaban yang benar dulu, misalnya 2, 1. Nah, ini ya Pak. Nah, kalau begini kan tadi jawabannya 2, padahal kan jawaban benarnya 1. Nah, Bapak mau edit, bisa diedit ulang, atur. Ternyata jawabannya 1 ya, jadi pilih opsi 1 yang benar, lalu simpan. Ini bisa diedit Pak. Nah, misalnya 1 pertanyaan saja, Bapak bisa langsung simpan. Nah, simpan begini, Bapak bisa atur bahasanya pakai bahasa Indonesia saja karena anak SD. Terus pilih dari kelas berapa. Pecahan biasanya kelas 4 ya. Terus simpan. Nah, sudah jadi, Bapak bisa langsung bagikan ke murid Bapak. Begitu Pak. Begitu ya. Oke deh, bagus kalau begitu. Nanti Pak coba-coba pakai ini pelajaran ini, murid lebih senang, lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Ya.
mengenai pengajaran puisis, membuat kuis dalam bentuk puisis kepada Bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kami diperlihatkan dan diajarkan oleh anak Abid Anggreni bagaimana membuat soal supaya anak menjadi senang dan menarik dengan aplikasi puisis, dengan memberi aplikasi puisis ini langsung dipantau dengan secara virtual atau secara Zoom. Di situ kita bisa pastikan bahwa apa betul siswa itu yang menjawab atau dibantu. Seperti contoh-contoh yang telah kami buat ini adalah soal tematik, ini ada ya. Jadi mudah-mudahan dengan latihan-latihan puisis yang menarik yang disukai oleh anak-anak ini berlanjut dengan baik dan dapat dipraktekkan untuk pembelajaran daring selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.